Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Jaludin Nofli dengan NIM 1W12214. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita, yang dimana di sini kita belajar tentang pengenalan pola. Materi kuliah pengenalan pola di sini kita sudah masuk di materi K-means di sub topik K-means algorithm. Oke, langsung kita lanjutkan saja. Di sini kita akan belajar bagaimana cara kerja algoritma K-means ini. Jadi misalkan di sini kita diberi centroid dan kita dapat dengan mudah memberi label pada semua instan dalam kumpulan data dengan menetapkan masing-masing instan ke kills data yang centroid paling dekat. Jadi sebaliknya, jika kita memberi semua label instan, kita dapat dengan mudah menemukan semua centroid dengan menghitung rata-rata instan untuk setiap cluster. Tapi kita tidak memberi label atau centroid. Jadi bagaimana kita bisa melanjutkannya? Jadi kita akan memulai dengan menempatkan centroid secara acak, misalnya dengan memiliki instan secara acak dan menggunakan lokasinya sebagai centroid. Dan kemudian kita akan beri label instan, kita perbarui centroidnya, label instan, kita perbarui centroidnya, dan seterusnya hingga centroid berhenti bergerak. Kemudian algoritma dijamin akan menyatu dalam sebuah jumlah langkah yang terbatas, yang biasanya itu cukup kecil dan tidak akan bersosialisasi selamanya. Berisolasi selamanya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini algoritmnya ini beraksi pada gambar 94, yang dimana centroidnya ini diinisialisasikan dijalankan doubly di kiri atas, kemudian instan diberi label kiri kanan atas, yang ini kanan atas, dan kemudian instan diberi label lagi kanan atas ini, terus diberi label ulang kanan atas, kanan tengah, dan seterusnya seperti yang kita lihat. Dan hanya dalam 3 iterasi algoritma mencapai pengkelompokan yang tampak mendekati optimal. Nah, ini awalnya, kemudian dikasih label instan, kemudian dikasih lagi, kemudian diulang lagi, kemudian diulang lagi, dan diulang lagi sampai akhirnya mendekati optimal. Jadi seperti itu. Kemudian di sini meskipun algoritma yang dijamin untuk menyatu, algoritma mungkin tidak menyatu ke solusi yang tepat, yang mungkin yaitu mungkin menyatu ke optimum lokal. Jadi apakah itu tidak bergantung pada gambar centroid yang gambar 95 yang menunjukkan dua solusi suboptimal yang disamakan oleh algoritma jika tidak beruntung dengan langkah inisialisasi acak. Nah, ini 95 langkah suboptimal. Nah, jadi di sini kita akan melihat beberapa cara yang bisa sebagai pendekatan yang dapat mengurangi resiko dengan meningkatkan inisialisasi centroid. Ya, selanjutnya di sini kita masuk di centroid initialization method. Nah, di sini jika kita
kebetulan tahu kira-kira di mana centroid seharusnya berada. Misalnya, jika kita menjalankan algoritma pengelompokan klasifikasi sebelumnya, kita dapat mengatur hyperparameter init ke array numpy yang berisi daftar centroid dan mengatur init ke 1. Di another solution, di sini kita menjalankan algoritma itu beberapa kali dengan inisialisasi acak yang berbeda dan mempertahankan solusi terbaik. Nah, jumlah inisialisasi acak ini dikendalikan oleh hyperparameter and init secara default. Itu sama dengan 10, yang berarti bahwa seluruh algoritma yang dijelaskan sebelumnya berjalan 10 kali ketika kita memanggil feed dalam kurung dan scikit-learn. Dan scikit-learn mempertahankan solusi terbaik. Tapi bagaimana tepatnya mengetahui solusi mana yang paling baik? Nah, ini kita akan menggunakan metrik kinerja. Nah, metrik itu disebut inersia model, yang merupakan jarak kuadrat rata-rata antara setiap instance dan centroid terdekatnya. Dan kira-kira ini sama dengan 2233. 223,3 untuk model di sebelah kiri pada gambar 95. Berarti 95 yang di atas tadi ini, berarti gambar 95 2375 untuk model yang sebelah kanan pada gambar 95. Nah, dan 211,6 untuk gambar pada 93. Nah, klasmennya ini menjalankan algoritma ninit setiap kali dan mempertahankan model dengan inersia terendahnya. Dan dalam contoh ini, model kita pada yang 93 tadi ini akan dipilih kecuali kita tidak beruntung dengan inisialisasi acak berturut-turut. Dan jika kita penasaran, inersia model dapat diakses melalui variabel inersia yang ini. Nah, kemudian di sini ada the score method, itu mengembalikan nilai negatif inersia. Kenapa negatif? Karena metode score ini prediktor harus selalu menghormati aturan lebih besar lebih baik, dan scikit-learn itu jika prediktor lebih baik dari yang lain, maka metode skor harus mengembalikan skor yang lebih besar. Nah, untuk peningkatan penting dalam algoritma Kamins di sini diusulkan dalam makalah tahun 2006 oleh David Arthur dan Sergei Vasilevsky 3. Mereka memperkenalkan langkah inisialisasi yang lebih cerdas dan cenderung memiliki centroid yang lebih jauh satu sama lain. Nah, dari peningkatan ini buat algoritma Kamins jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menyatu ke solusi yang tidak optimal. Nah, oleh karena itu mereka menunjukkan bahwa komputasi langkah inisialisasi yang lebih cerdas sangat berharga karena memungkinkan untuk secara drastis mengurangi berapa kali algoritma perlu dijalankan untuk menemukan solusi yang optimal. Nah, berikut adalah algoritma inisialisasi Kamins yang ada. Pertama di sini ada langkah pertama itu mengambil centroid C1 yang dipilih secara seragam secara acak dari kumpulan data. Nah, kemudian di sini
Cara kedua itu kita mengambil sentroid CI, pilih instansi XI, dan probabilitas sigma I sama dengan ambilan 1D dalam kurung X pangkat J balas kurung pangkat 2, yang dimana dx ini adalah jarak antara kedua instan XI dan sentroid terdekat yang telah terpilih. Nah, sentroid yang telah dipilih. Distribusi probabilitas ini memastikan bahwa instansi yang lebih jauh dari sentroid yang sudah dipilih jauh lebih mungkin dipilih sebagai sentroid 3. Dan jika kita ulang yang sebelumnya, semua sampai ke sentroid terpilih. Nah, yang ketiga ini mengulangi sampai sentroid terpilih. Nah, di sini untuk comment class itu menggunakan inisialisasi, metode inisialisasinya itu secara default. Dan jika kita ingin memaksanya untuk menggunakan metode asli, yaitu memilih k instannya secara acak untuk menentukan sentroid secara awal, maka kita dapat mengatur hyperparameter init ini ke random, dan kita akan jarang perlu melakukan ini. Selanjutnya di sini kita masuk pada accelerated k-means dan mini batch k-means, yaitu k-means dipercepat dan k-means batch mini. Untuk peningkatan penting lainnya dalam algoritma k-means ini diusulkan dalam makalah tahun 2003 oleh Charles Elkann. Ini sangat mempercepat algoritma dengan menghindari banyak perhitungan jarak yang tidak perlu. Jadi Elkann mencapai ini dengan mengeksploitasi ketidaksetaraan segitiga, yaitu bahwa garis lurus selalu merupakan jarak terpendek di antara dua titik, dan dengan melacak bagian bawah dan atas untuk jarak instan dan sentroid ini, ini adalah algoritma yang digunakan kelas k-means secara default, dan kita dapat memaksanya untuk menggunakan algoritma asli dengan mengatur hyperparameter algoritma ke full. Meskipun kita mungkin perlu melakukan itu, tapi varian penting lainnya dari algoritma k-means diusulkan dalam makalah tahun 2010 oleh David Scully. Alih-alih menggunakan kumpulan data lengkap pada setiap iterasi, algoritma mampu menggunakan mini batch, menggerakkan sentroid sedikit pada setiap iterasi. Ini mempercepat algoritma biasanya dengan faktor 3 atau 4 dan memungkinkan untuk mengelompokkan kumpulan data besar yang tidak muat dalam memori. Dan scikit-learn juga mengimplementasikan algoritma ini di kelas mini batch k-means, dan kita cukup menggunakan kelas ini seperti kelas k-means yang ini, from scikit-learn from Skylern cluster import mini batch k-means. Nah, bagaimana jika dataset kita itu tidak fit di memori, tidak muat dalam memori? Jika tidak muat dalam memori, opsi paling sederhananya itu kita menggunakan kelas memap. Seperti yang kita lakukan untuk PCA incremental di bab 8, atau kita dapat meneruskan satu batch mini pada satu waktu ke metode partial fit. Nah, tapi ini kita akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan karena kita perlu melakukan beberapa inisialisasi dan memilih yang terbaik sendiri.
Kita bisa lihat ini pada Cummins batch di buku catatan untuk contoh. Nah, meskipun algoritma Cummins batch mini jauh lebih cepat dibanding algoritma Cummins biasa, inersia umumnya sedikit lebih buruk. Nah, terutama karena jumlah klaster meningkat, dan dapat kita lihat pada gambar 96 di sini. Plot di sebelah kiri ini membandingkan inersia Cummins batch mini dan model Cummins reguler yang dilatih pada kumpulan data sebelumnya menggunakan berbagai jumlah klaster K, dan perbedaan keduanya tetap konstan, tetapi memiliki perbedaan yang cukup semakin signifikan seiring bertambahnya K, karena inersia menjadi semakin kecil di plot di sebelah kanan yang ini. Dan kita dapat lihat bahwa Cummins mini batch jauh lebih cepat dibanding Cummins biasa, dan perbedaan ini meningkat dengan K-nya. Ini ya, ini dia sama-sama konstan, tapi untuk yang Cummins batch mini ini dia terhitung lebih cepat. Di sini sekitar 2 detikan dibanding yang Cummins biasa. Di sini kita akan mencari optimal number dari klasternya, mencari jumlah kelas number yang optimal dari setiap cluster. Sejauh ini kita dapat menetapkan jumlah klaster menjadi 5, karena jelas dengan melihat data ini kita bahwa adalah jumlah klaster yang benar. Namun secara umum tidak akan mudah untuk mengetahui cara mengatur K, dan hasilnya mungkin sangat buruk jika kita mengaturnya ke nilai yang salah. Seperti yang kita lihat pada gambar 97, kita mengatur K ke 3 atau 8 menghasilkan model yang sangat buruk. Nah, ini kalau kita mengaturnya secara salah. Nah, kita juga berpikir mungkin kita bisa memilih model dengan inersia terendah, bukan? Tapi sayangnya itu tidak sederhana itu. Inersia untuk K3 adalah 653,2, yang jauh lebih tinggi daripada K5, yaitu 211,5. Tetapi dengan K8 inersianya jadi 119,1. Inersia bukanlah metrik kinerja yang baik. Bukan metrik kinerja yang baik saat mencoba memilih K karena terus menurun. Jadi saat kita meningkatkan K, memang semakin banyak klaster yang ada, semakin dekat step instan ke center terdekat. Oleh karena itu semakin dekat rendah inersianya, semakin rendah inersianya. Jadi kalau kita lihat di inersia sebagai fungsi K, kita di sini menggunakan elbow method. Nah, di sini K yang paling cocok itu adalah K4 karena menurun drastis. Jadi bisa kita lihat di sini inersia turun sangat cepat saat kita meningkatkan K di 4, tetapi kemudian turun jauh lebih lambat saat kita terus meningkatkan K. Kurva ini kira-kira memiliki bentuk lengan yang ada seperti siku. K pada sama dengan 4. Jadi jika kita tidak tahu lebih baik, maka 4 ini adalah pilihan yang paling baik. Jadi kita menggunakan elbow method. Nilai yang lebih rendah akan drastis, sementara nilai yang lebih tinggi tidak akan banyak membantu. Jadi kita
mungkin hanya membagi kelompok yang sangat baik menjadi dua tanpa alasan yang baik, dan teknik untuk memberi nilai terbaik untuk jumlah klaster ini agak kasar, dan pendekatan yang paling tepat adalah ini elbow method, tetapi juga lebih mahal secara komputasi. Nah, tepat adalah menggunakan skor siluet yang merupakan koefisien siluet rata-rata untuk semua jenis instan. Nah, di sini koefisien siluet instan sama dengan B kurang A bagi max dalam kurung A, B, yang dimana A itu adalah jarak rata-rata instan lain dalam klaster yang sama, yaitu rata-rata perbedaan instan intraklaster, dan B ini adalah jarak rata-rata klaster terdekat, yaitu jarak rata-rata ke instan klaster terdekat berikutnya. Nah, kemudian didefinisikan sebagai jarak yang meminimalkan B, tidak termasuk klaster instan itu sendiri. Koefisien siluet dapat bervariasi antara -1 dan +1, dan koefisien mendekati +1 berarti bahwa instan berada di dalam klasternya sendiri dan jauh dari klaster lain. Nah, sedangkan koefisien mendekati 0 berarti dekat dengan batas klaster. Dan akhirnya koefisien mendekati -1 berarti bahwa instan mungkin telah ditetapkan ke klaster yang salah. Untuk menghitung skor siluet, kita dapat menggunakan fungsi siluet skor scikit-learn. Scikit-learn memberikan semua instan dalam himpunan data dan label yang ditetapkan. Dan kita akan compare the siluet score dari beberapa nomor di cluster. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, seperti yang kita lihat dari visualisasi ini jauh lebih kaya dari yang sebelumnya, meskipun kita di sini menegaskan bahwa K4 adalah pilihan yang sangat baik. Itu juga menggarisbawahi fakta bahwa K sama dengan 5 juga cukup bagus dan jauh lebih baik daripada K6 atau 7. Ini tidak terlihat ketika membandingkan inersia visualisasi yang lebih informatif diperoleh ketika kita memplot koefisien siluet setiap instan, diurutkan berdasarkan klaster yang ditetapkan dan berdasarkan nilai koefisien. Ini disebut diagram siluet yang bisa kita lihat di 910 yang ini. Setiap diagram memiliki satu bentuk pisau per kelompok. Nah, tinggi bentuk menunjukkan jumlah instan yang terkandung di klaster, dan lebarnya mewakili koefisien siluet yang diurutkan dari instan. Nah, jadi lebih lebar ini lebih baik, dan di garis putus-putus ini adalah menunjukkan koefisien siluet dari rata-ratanya. Nah, ini yang paling lebar di sini ada klaster. Untuk vertikal, garis vertikal ini merepresentasikan skor siluet untuk setiap jumlah klaster. Nah, ketika sebagian besar instan dalam klaster memiliki koefisien lebih rendah dari skor ini, itu jika banyak instan berhenti di dekat garis putus-putus berakhir di sebelah kirinya, maka klaster agak buruk karena ini berarti instannya terlalu dekat dengan instan lain. Nah, jika kita lihat di sini bahwa ketika K sama dengan 3 dan K sama dengan 6, kita mendapatkan klaster yang buruk, mana ya, 3 dan 6, dan 3 dan 6 karena semua lewat dari garis.
kita mendapatkan klaster yang buruk. Tapi jika K4 atau K5, klaster terlihat cukup bagus sebagian besar, instan melampaui garis putus ke kanan dan lebih dekat ke 1,0 ketika K4. Gugus pada indeks 1 yang ketiga dari atas agak besar ketika K sama dengan 5. Yang ini sama dengan semua klaster memiliki ukuran yang sama, jadi meskipun skor siluet keseluruhan dari K4 sedikit lebih besar daripada K5, sepertinya ide yang baik untuk menggunakan K5 untuk mendapatkan klaster dengan ukuran yang sama. Ini kan dia jomplang besar sendiri, kecil. Ini dia memiliki ukuran yang mirip-mirip. Nah, sekarang kita masuk pada limit of K-means. Untuk limit K-means di sini terlepas dari banyaknya kelebihan, terutama cepat dan dapat diskalakan, K-means itu tidak sempurna. Seperti yang kita lihat, perlu untuk menjalankan algoritma berkali-kali untuk menghindari larutan yang tidak optimal. Ditambah kita perlu menentukan jumlah klasternya, yang bisa saja itu menakutkan. Jadi selain itu, K-means tidak berlaku sangat baik ketika klaster memiliki ukuran yang bervariasi. Teknik pembelajaran kepadatan yang berbeda juga atau bentuk yang tidak bulat. Nah, misalnya di sini gambar 911, kita ditunjukkan bahwa K-means ini mengkelompokkan bagaimana K-means mengelompokkan himpunan data yang berisi 3 klaster ellipsoid dengan dimensi kepadatan dan orientasi yang berbeda. Sini dibagi 3 klaster. Ini inisialnya 22,42,1 dan ini 21,79,5. Nah, sebagaimana yang kita lihat di sini, tidak ada satupun dari solusi ini yang baik, dan solusi di sebelah kiri adalah bertaruh tetapi memotong 25% dari klaster tengah. 25% dari klaster tengah dan menetapkan ke klaster di sebelah kanan. Solusinya di sebelah kanan ini sangat sangat lebih kacau ya. Meskipun inersianya lebih rendah, tapi kalau kita lihat pada data di sini, algoritma pengelompokan yang berbeda ini mungkin berkinerja lebih baik. Tapi untuk pada jenis gugus elips ini, model campuran Gaussian bekerja lebih baik. Di sini kacau, tapi ini lebih kacau dibanding yang ini, walaupun dia inersianya lebih sedikit ya. Nah, untuk itu kita mencari beberapa cara untuk mendapatkan manfaat dari pengelompokan. Kita harus menggunakan K-means, tetapi jangan ragu untuk bereksperimen dengan algoritma pengelompokan lainnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini.
Di sini Cummins gagal untuk mengumpulkan gumpalan elipsoid dengan benar. Ini salah karena dia memotong di tengah ini. Ini lebih salah lagi. Dia membagi, ini kacau. Mungkin itu saja untuk video saya hari ini. Jika lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian semua yang telah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.